Bab 9. Dijebak orang asing. Wilona tidak berhasil menemukan siapa dalang dari perekam video tersebut yang sebenarnya. Hanya selang beberapa menit sejak insiden tersebut terjadi dan video yang menampilkan dirinya menamparkan Saskia sudah tersebar di mana-mana. Anehnya, hanya bagian saat Wilona menamparkan Saskia saja yang ada dalam video-video itu. Apa yang terjadi di sana sebelumnya tidak terlihat. Seolah-olah sengaja dipangkas menjadi seperti itu. Walaupun tidak mengetahui siapa yang merekam video tersebut, ia yakin ada campur tangan Saskia di sana. Ada apa? Kenapa wajahmu terlihat tegang seperti itu? Tanya Devano yang melirik sekilas ke arah Wilona. Wilona yang tersentak langsung menggeleng dan buru-buru mematikan ponselnya sebelum Devano semakin curiga. Ia tidak ingin lelaki itu mengetahui masalahnya kali ini. Lagi pula semuanya bermula karena dirinya tidak bisa menahan emosi. Tidak apa-apa. Mungkin aku hanya terkejut karena kejadian barusan. Maaf sudah membuatmu malu di sana. Harusnya kamu tidak perlu menghampiriku sampai aku bisa menyelesaikan semuanya sendiri, jawab Wilona. Sejak melihat keberadaan Saskia dan Dion yang begitu mesra, emosi Wilona sudah tersulut. Wanita itu sudah berusaha sebisa mungkin menekan emosinya. Namun Saskia terus saja memancing emosinya sampai akhirnya ia lepas kendali seharusnya. Ia lebih mengontrol emosinya dan berpikir dulu sebelum bertindak. Aku tidak mungkin membiarkan dia menyakiti kamu. Jangan pikirkan masalah itu, apalagi semua kata-kata yang dia katakan. Kamu tahu kalau kamu tidak seburuk itu. Biarkan saja sekarang dia merasa di atas angin, kita akan menghancurkan kesenangannya sebentar lagi kan? Balas Devano sembari menyentuh punggung tangan Wilona. Kenapa kamu sangat peduli padaku? Aku merasa tidak pantas mendapatkan itu, sahut Wilona tanpa menanggapi kalimat yang Devano lontarkan sebelumnya. Bisakah kamu bersikap biasa saja? Maksudku tidak perlu. Kamu istriku kan? Sudah sepantasnya aku menjagamu dari orang jahat seperti dia, jawab Devano tanpa berpikir panjang. Wilona terkekeh sinis. Hanya istri kontrak dan sementara jangan terlalu baik padaku, aku tidak suka berutang budi dengan orang lain. Jadi, tolong bersikap sewajarnya. Jangan bertingkah seolah-olah kamu mencin. Kepala Wilona nyaris terbentur di dashboard mobil karena Devano tiba-tiba menginjak rem tanpa basa-basi. Untung saja ia masih memakai seatbelt, bahkan nyaris saja Devano menabrak seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan. Bunyi klakson yang memekat telinga saling bersahutan. Beberapa orang memaki ke arah mobil mereka karena Devano nyaris membuat kecelakaan terjadi di sini. Untung saja lelaki itu sempat menginjak rem sebelum kecelakaan itu terjadi. Apa yang kamu lakukan? Kamu hampir membahayakan nyawa kita dan nyawa orang lain juga, sembur Wilona yang masih berusaha menenangkan detak jantungnya yang menggila. Jantungnya nyaris berpindah dari tempatnya karena insiden barusan. Maafkan aku. Kamu tidak apa-apa kan? Atau ada yang sak? Ketika Devano hendak menyentuh kepalanya, Wilona langsung menghindar. Aku baik-baik saja, tuturnya datar. Aku benar-benar minta maaf, aku akan mengantarmu pulang, istirahatlah di rumah. Hari ini pasti sangat melelahkan untukmu. Devano kembali menurunkan tangannya dan berdeham pelan. Meskipun kita hanya menikah kontrak dan semuanya disembunyikan, jangan sungkan mengatakan padaku jika kamu membutuhkan sesuatu. Wilona tidak menanggapi dan memilih berpura-pura tak mendengar apapun. Hanya keheningan saja yang mengisi sisa perjalanan mereka. Devano benar-benar mengantar Wilona pulang dan langsung kembali ke kantor setelah itu.
Sebenarnya Wilona merasa bersalah pada Devano karena sikapnya yang terlalu kasar tadi, namun ia hanya ingin menegaskan kalau ada banyak batasan di antara mereka. Lelaki itu sangat baik padanya dan Wilona tak ingin dirinya menjadi ketergantungan dengan kehadiran Devano, sebab suatu saat nanti mereka akan berpisah dan hidup masing-masing. Walaupun hubungannya dan Devano masih renggang, Wilona tetap bersikap profesional dan menepati janjinya. Keesokan harinya wanita itu langsung mempersiapkan diri untuk bekerja sebagai asisten pribadi Devano. Mereka tidak berangkat satu mobil karena Devano sudah mempersiapkan mobil baru dan seorang supir untuk Wilona. Aku tidak membutuhkan supir, bahkan sebenarnya aku juga tidak membutuhkan mobil baru. Aku bisa berangkat ke kantor memakai taksi, tolak Wilona mentah-mentah. Sudah aku bilang sebelumnya kan, tolong jangan berlebih. Tidak ada yang berlebihan. Ada beberapa karyawanku yang mendapat fasilitas seperti ini. Kalau kamu tidak mau menggunakan supir, tidak masalah. Kamu bisa menyetir sendiri kan? Mungkin kamu kurang nyaman kalau menggunakan supir, sahut Devano memotong penolakan yang Wilona lakukan. Lelaki itu langsung menyerahkan kunci mobil tersebut di atas telapak tangan Wilona. Kamu bisa menggunakan mobil itu kemanapun yang kamu mau. Jangan menolak. Sudah ya, aku harus menghadiri meeting sebentar lagi. Sampai jumpa di kantor. Temui sekretarisku, dia yang akan menjelaskan tugasmu. Devano langsung beranjak pergi dari sana tanpa menunggu tanggapan Wilona lagi. Sedangkan di tempatnya berdiri, Wilona menghela napas berat. Meskipun masih merasa keberatan, akhirnya ia tetap menerima pemberian Devano itu. 30 menit kemudian Wilona sudah berhasil sampai di perusahaan milik Devao tanpa kesulitan. Namun suasana hatinya yang belum sepenuhnya membaik malah diperparah dengan keadaan di kantor. Nyaris semua karyawan yang berpapasan dengannya menggunjingkan dan menatapnya penuh permusuhan. Awalnya Wilona tak mengerti mengapa mereka bersikap seperti itu padanya. Ternyata kejanggalan itu terjadi akibat video Wilona menamparkan Saskia yang viral di mana-mana itu. Bahkan ada juga beberapa orang yang berani langsung berkata pedas padanya. Belum genap sehari Wilona bekerja di sana dan semua orang di sekitarnya malah bersikap seperti itu. Ia sudah berusaha mengabaikan mereka semua. Namun, kalimat-kalimat menyakitkan yang tertuju padanya membuat dirinya semakin frustasi. Harusnya aku tidak mengunjungi tempat ini lagi, gumam Wilona sembari mengamati sebuah bangunan yang berdiri di depannya. Hingar-bingar musik yang memekak telinga langsung menyambut kedatangan Wilona. Wanita yang masih mengenakan pakaian kerjanya itu mengedarkan pandangan, mencari tempat yang kosong. Meskipun sekarang belum terlalu larut, klub malam kelas menengah ini sudah cukup padat. Berjam-jam Wilona menghabiskan waktu di sana tanpa melakukan apapun selain duduk diam di sudut ruangan dan mengamati sekitarnya. Tadinya ia tidak minum dan berakhir mabuk karena dirinya harus menyetir sendiri saat pulang nanti. Namun sepertinya hanya minum satu gelas saja tidak akan membuatnya mabuk. Beberapa tahun lalu, tepatnya tak lama setelah ayahnya meninggal, Wilona sering mengunjungi tempat ini. Melampiaskan rasa frustasi yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Wanita itu baru berhenti mengunjungi tempat seperti ini ketika sudah mulai sibuk dengan urusan kantornya. Halo cantik, kamu sendirian di sini? Butuh teman? Kebetulan aku juga sendirian. Seorang lelaki muda dengan penampilan sedikit urakan tiba-tiba menghampiri Wilona yang sedang menunggu minumannya di depan meja bartender. Wilona menulihkan pendengarannya dan tetap fokus menatap ponsel di tangannya, mengabaikan kehadiran lelaki itu. La ingin menenangkan diri di sini, bukan menambah masalah dengan berurusan dengan orang asing.
Ini minumanmu cantik. Lelaki itu menggeser gelas kristal berisi minuman pesanan Wilona tepat di depan wanita itu. Wilona yang sudah merasa sangat risih langsung menyesap minuman tersebut. Lebih baik ia langsung pergi setelah ini sebelum semakin banyak gangguan yang datang. Namun baru seteguk Wilona menyesap minuman itu, kepalanya terasa sangat berat. Bukan itu saja, tiba-tiba Wilona merasa gerah luar biasa. Keringat mulai bercucuran dari pelipisnya, jantungnya terus berdebar keras. Dan wanita itu juga merasakan sesuatu yang aneh dari area pribadinya. Wilona melirik gelas berisi minuman itu, namun tatapannya mengabur dan ia tidak dapat melihat dengan jelas isi gelas tersebut. Dirinya hanya memesan segelas whisky, harusnya reaksi minuman itu tidak seperti ini. Baru saja Wilona hendak bertanya tentang minuman itu pada sang bartender, pandangannya malah menggelap. Mari bersenang-senang, cantik.